I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he know it's like go. Got me yelling the playlist because she fuck with me the most. Teknis administrasi. A. Pengadilan agama atau mahkamah syariah. 1. Penerimaan perkara. A. Pendaftaran perkara tingkat pertama. Yang pertama, sistem pelayanan perkara di pengadilan agama atau mahkamah syariah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari meja pertama, meja kedua, dan meja ketiga. Yang kedua, petugas meja pertama itu menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi, dan perlawanan pihak ketiga. Yang ketiga, perlawanan atas putusan perstek tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula. Dan pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas meja pertama. Yang keempat, perlawanan pihak ketiga didaftar sebagai perkara baru. Yang kelima, dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja pertama adalah A. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang berwenang. B. Surat kuasa khusus. C. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat. D. Bagi kuasa insidentil harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa atau lurah, atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI maupun Polri. E. Salinan putusan. F. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah. 6. Surat gugatan atau permohonan diserahkan kepada petugas meja 1 sebanyak jumlah pihak ditambah 3 rangkap untuk majelis hakim. 7. Petugas meja 1 menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa checklist. 8.
Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas meja 1 berpedoman pada surat keputusan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tentang panjar biaya perkara. 9. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengolahannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahannya serta peraturan terkait lainnya. 10. Komponen PNBP yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak redaksi, sedangkan biaya PNBP di luar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir tersendiri tidak masuk panjar biaya. 11. Dalam menaksir panjar biaya perkara, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Jumlah pihak yang berperkara. B. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak atau radius. C. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak. D. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat atau pemohon yang diambil dari uang panjar biaya perkara. 12. Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas meja 1 membuat surat kuasa untuk membayar SKUM dalam rangkap 4. A. Lembar pertama warna hijau untuk bank. B. Lembar kedua warna putih untuk penggugat atau pemohon. C. Lembar ketiga warna merah untuk kasir. D. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas. 13. Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tentang panjar biaya perkara harus ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama. 14. Petugas meja 1 mengembalikan berkas kepada penggugat atau pemohon untuk diteruskan kepada kasir. 15. Penggugat atau pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM melalui bank. 16. Kasir menerima bukti setor bank dari penggugat atau pemohon dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. 17. Kasir memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM. 18. Nomor perkara adalah nomor urut atau halaman pada buku jurnal keuangan perkara. 19. Kasir menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat atau pemohon untuk didaftarkan di meja 2. 20. Petugas meja 2 mencatat perkara tersebut dalam buku register induk gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. 21. Petugas meja 2 menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat atau pemohon. 22. Petugas meja 2 memasukkan surat gugatan atau permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir penunjukan majelis hakim atau PMH, penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita pengganti, penetapan hari sidang atau PHS, dan instrumen-instrumen yang diperlukan. 23. Petugas meja 2 menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. 24. Dalam waktu paling lambat 2 hari kerja, berkas perkara tersebut di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. 25. Pengajuan berperkara secara prodeo. A. Permohonan berperkara secara prodeo
diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan atau permohonan dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah atau yang setingkat dan diketahui oleh camat. B. Meja 1 membuat SKUM RP0 dan menyerahkannya kepada pemohon. C. Pemohon menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan SKUM kepada kasir. D. Kasir menyerahkan kembali sehelai surat gugatan atau permohonan bersama SKUM kepada pihak. E. SKUM RP0 tetap dicatat di dalam kolom penerimaan buku jurnal dan buku induk. F. Meja 2 mencatat data perkara tersebut di dalam register perkara dan diproses lebih lanjut sesuai prosedur. G. Setelah majelis hakim menerima berkas dari Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, Ketua Majelis menerbitkan PHS disertai perintah kepada jurusita atau jurusita pengganti memanggil para pihak untuk diadakan sidang insidentil mengenai ketidakmampuannya. H. Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh negara. 1. Biaya dibebankan pada DIPA, Pengadilan Agama, atau Mahkamah Syariah. 2. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain biaya pemanggilan, redaksi, dan materai. 3. Berperkara secara prodeo dapat diajukan pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. 4. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum, berperkara secara prodeo dapat dibiayai dari DIPA. 5. Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang dibiayai DIPA adalah sebagai berikut. A. Tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasinya sama dengan tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasi prodeo biasa. B. Pemanggilan pertama kepada para pihak oleh jurusita tanpa biaya atau prodeo biasa. C. Jika permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh majelis hakim, panitera pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada kuasa pengguna anggaran atau KPA untuk dikuatkan surat keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada DIPA, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. D. Berdasarkan surat keputusan KPA tersebut, bendahara pengeluaran menyerahkan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan DIPA. E. Kasir membuat SKUM dan membukukan biaya tersebut dalam buku jurnal keuangan dan mempergunakan biaya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung. Sekian materi dari kami. Terima kasih.